Kabupaten Garut menyimpan berkah bagi masyarakatnya, salah satunya pada sarang Sriti yang ada di Pantai Karangpaseban. Ardi dan akang-akang mau cari nih yang biasa digunakan warga sebagai sumber perekonomian, juga untuk kesehatan. Di Pantai Karangpaseban, Garut Selatan, ada sebuah tebing. Di dalam tebing tersebut memiliki manfaat. Manfaatnya seperti apa? Tunggu dulu. Saya mau coba ke atas karena ada di atas. Ya. Pak, ada salurannya. Sarang Sriti salah satu benda yang terbuat dari air liur burung Sriti. Sarang ini memang terlihat biasa, tapi fungsinya luar biasa. Keberadaan unit tebing ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Sebenarnya Sriti bersarang di dua jenis tebing, tebing alam dan buatan. Kalau sarang yang ini buatan warga. Proses pengambilannya biasanya pada pagi atau sore hari di saat Sriti pergi mencari makan. Tentunya tidak mengganggu habitat dari Sriti itu sendiri ya teman. Sriti sebangsa burung layang-layang yang masih saudara dekat dengan burung walet. Secara anatomi, burung Sriti mirip dengan walet. Jadi ini Pak ya yang mau diambil? Iya. Oh, oke. Pakai apa alatnya? Pisau Pak ya? Iya, pakai pisau aja. Siap. Ini pisaunya Pak. Jadi gimana caranya Pak? Contohin dulu Pak. Iya. Ini dulu ya. Potongan. Liur Sriti sendiri persediaannya sangat banyak di sini. Kebanyakan berada di langit-langit goa. Nilai ekonomi sarang burung Sriti lumayan menjanjikan, meskipun nilai jualnya tidak semahal sarang burung walet. Secara garis besar, sarang burung Sriti dibedakan menjadi dua, yaitu sarang Sriti dari goa dan sarang Sriti dari gedung yang diternak. Waktu pembuatan sarang saat musim hujan lebih cepat daripada musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, pakan yang tersedia relatif sedikit. Pada saat musim kemarau, untuk membuat sarang dibutuhkan waktu 3 bulan. Sedangkan pada saat musim hujan, hanya 1,5 bulan. Abi rasa sudah cukup nih teman. Langsung kita lihat proses pembuatannya yuk. Jadi ini adalah manfaat dari tebing ini, yaitu sarang Sriti. Yang dimana pengambilannya tidak sama sekali mengganggu habitat Pak ya. Karena diambilnya ketika burung-burungnya sedang tidak ada. Gitu, jadi aman. Oke, kita masukin Pak ya. Lumayan. Bu, ibu, ceritina bu, alah ti gua ya, gitu. Pak Abi nggak bantu sasi bunganya, sok. Nuhun Pak. Warga di sini biasa mengolah liur Sriti menjadi minuman yang direbus dengan menggunakan gula agar lebih manis. Sarang Sriti harus direbus dulu supaya lebih mudah memisahkan liurnya. Pemanfaatan liur Sriti sendiri hampir sama dengan liur walet yang juga sering digunakan di Cina. Cina menjadi negara pertama yang mulai mengkonsumsi air liur walet. Terjadi pada saat dinasti Yuan yang mengambil air liur burung walet dari Kalimantan. Dulu hanya orang tertentu yang bisa mengkonsumsi air liur walet. Karena harganya yang cukup tinggi, begitu pula pada liur Sriti ini. Yang dipercaya baik untuk kesehatan tubuh, seperti sebagai salah satu bahan herbal untuk menetralisir semua racun dalam tubuh, hingga sebagai sumber makanan yang sangat bergizi dan sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Ini adalah hasil akhir dari Sriti, yang dimana dicampurkan dengan air gula, dan biasanya masyarakat di sini sering menjual atau mengkonsumsinya, karena memiliki banyak khasiat, seperti menghilangkan demam, dan tenggorokan, dan lain-lainnya. Yang paling penting bisa meningkatkan stamina. Ya Bu ya. Ayo Bu, minum Bu.
Berkunjung ke Ranca Buaya kurang lengkap nih kalau tidak mencicipi kuliner tradisionalnya. Abdi sudah siap mengolah 2 menu hari ini, olahan mata lembu dan kue Bugis. Meski namanya mata lembu, tapi bukan berarti bentuknya mata sapi ya teman. Karena di bagian mulutnya terdapat organ yang berfungsi untuk menutup dan melindungi tubuhnya. Bentuknya seperti batu mutiara dengan titik hitam yang memudar. Kalau dilihat sekilas, memang tampak seperti mata sapi. Hehehe. Makanan yang satu ini merupakan hidangan laut yang banyak dijumpai di gugusan pantai selatan, termasuk di wilayah selatan Kabupaten Garut. Mata lembu merupakan gastropoda laut yang serupa dengan keong batu laga. Bentuknya mirip dengan keong sawah. Masyarakat Sunda lebih mengenalnya dengan sebutan tutut, tapi ukuran serta daging mata lembu lebih besar dan cangkangnya pun lebih keras. Katanya sih, kandungan protein mata lembu cukup tinggi. Sebagian orang juga percaya bahwa mata lembu dapat meningkatkan stamina, terutama kaum pria. Para nelayan biasanya memburu mata lembu di malam hari. Saat gelap, mata lembu sering berkeliaran di seputar karang dan menuju bibir pantai. Hewan sejenis siput ini juga sering ditemui menempel di terumbu karang. Ini adalah salah satu olahan dari ranca buaya, yaitu mata lembu. Biasanya kita goreng terlebih dahulu agar bumbunya lebih meresap, lalu dibakar. Karena berbeda dari yang lain, gitu Bu ya. Hayo tuh Bu, orang masak ayeuna. Nah, tuh. Enak langsung Bu, saya nanya. Bumbuna. Beri ibunya. Sebenarnya olahan mata lembu bisa dikreasikan apa saja, tergantung selera. Kalau yang ini, mata lembu disajikan dengan saus yang resepnya sudah digunakan turun-temurun. Direbus, lalu dibakar kembali seperti sate. Kue Bugis salah satu kue basah tradisional yang merupakan jajanan pasar yang digemari banyak orang. Di Jawa populer dengan sebutan kue mendut. Di Padang sering disebut lape Bugis. Bagian isinya memiliki rasa manis karena terbuat dari unti atau campuran kelapa parut dan gula merah. Kue ini terbuat dari bahan dasar tepung ketan hitam atau putih, tergantung selera. Oh, itu adonannya pas beres. Adonan untuk isian kue ini harus dimasak dulu hingga matang. Sehingga lebih tahan lama dan ketika dikukus, rasa manisnya tidak berubah jadi keasaman. Ini namanya kue Bugis yang dibentuk pakai codet. Ini baru pertama kali saya membuat kue Bugis, makanya bentuknya aneh kayak gini. Ya Bu ya, tapi saya terus berusaha untuk membentuknya lagi. Lanjut Bu ah, yuk ya semuanya. Bugis terkenal dengan teksturnya yang kenyal dan rasanya yang manis ini. Biasanya disajikan saat acara-acara tertentu seperti hari lebaran, persiapan acara pernikahan, khitanan, syukuran, dan acara-acara lain yang dianggap cukup penting atau besar. Beberapa daerah Indonesia punya kue Bugis dengan nama yang beda-beda. Ini namanya kue Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan kue Bugis ini ada di Garut. Yang pasti sudah dari zaman dulu kala. Kue Bugis sendiri banyak dikenal berasal dari suku Bugis.
Tradisi ngahumut salah satu kegiatan warga Rancabuaya setelah melakukan suatu tradisi. Ini masih rangkaian dari tradisi tolak bala yang sudah Abdi ikuti tadi. Ngahumut dimulai dengan mengambil umbut dan daun dari pohon kelapa. Semua bagiannya digunakan dalam tradisi ini karena dulunya di sini banyak tumbuh pohon kelapa yang memang banyak dimanfaatkan bagi warga. Tradisi ngahumut biasa dilakukan dalam ruang lingkup keluarga maupun desa, tergantung kegiatan apa yang dilaksanakan. Tradisi ini juga bisa dilakukan saat syukuran kelahiran bayi maupun syukuran atau hajatan lainnya. Saya sekarang berada di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Di sini kami dan kakak kami yang lainnya mau ngambil nih bahan-bahan buat acara tradisi ngahumut. Ngahumut itu apa? Penasaran kan? Tunggu dulu, sekarang kami mau coba untuk ambil bahan-bahannya seperti apa. Kang, langsung naiknya. Ternyata memanjat pohon kelapa itu susah, teman. Butuh keahlian khusus untuk bisa sampai di atas. Atuhlah, Abdi tunggu di bawah aja. Bagian yang Abdi ambil paling utama yaitu umbut kelapa. Umbut merupakan batang bagian kepala dari pohon kelapa tempat tumbuh daun-daun muda. Dalam kondisi masih mentah, umbut yang warnanya putih bersih ini terasa manis dan bisa dikonsumsi langsung. Tapi yang ini mau dijadikan sayur masak dengan dicampuri berbagai tambahan bumbu. Selain umbutnya, daun kelapa juga bermanfaat menjadi wadah untuk umbutnya itu sendiri, teman. Oh iya, kenalin, nama Abdi teh Kamil Abdussalam, Jajaka Garut, kelahiran 23 tahun yang lalu. Sebagai putra daerah, aku bangga bisa ikut beragam tradisi dan budaya di tanah Pasundan. Dan sudah menjadi tugasku untuk melestarikannya serta mengenalkannya ke Nusantara dan ke generasi penerus bangsa agar nilai-nilai sejarahnya tidak hilang tergerus zaman. Jadi dalam tradisi ngahumut, semua bagian dari pohon kelapa itu sangat bermanfaat dan dapat dipakai. Salah satunya seperti tadi, ketika kita sedang menebang pohon kelapanya itu berfungsi ya Kang ya. Untuk umutnya untuk apa Kang? Buat dipasak, buat disayur. Nah, kalau yang ini sekarang saya sedang buat, digunakan untuk apa, Kang? Untuk wadah umut. Nah, untuk wadah, gitu. Untuk wadah dari sayuran nanti, gitu. Dan Kang ya, saya tuh orang itu mah kabumikeun orang pasakan ya. Ayo tuh. Kabur hujan ya. Aman yuk Kang, yuk. Masakan umbut kelapa bisa dibilang masakan istimewa karena untuk mendapatkan umbut yang punya hajatan harus menebang minimal satu pohon. Yang berarti pemiliknya harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali beragam manfaat dari satu pohon kelapa. Karena pohon ini merupakan salah satu sumber pangan dan non-pangan tahunan. Proses memasak sayuran ini sangat mudah dan cepat. Sekarang saya bersama ibu-ibu sedang memasak umbut. Umbut ini adalah sebuah masakan yang selalu disajikan ketika di tradisi ngahumut. Begitu Bu ya? Iya. Ibu orang Lebetken Bu. Mungkin nama sayuran ini sangat asing bagi sebagian orang karena namanya yang tidak populer. Masakan ini tersohor di tanah Dayak. Bagi suku Dayak, umbut kelapa ini merupakan masakan favorit yang wajib dihidangkan di setiap acara-acara seperti pesta perkawinan, upacara kematian, ataupun acara syukuran. Masakan ini mirip olahan rebung di Jawa yang terbuat dari inti pohon bambu. Bentuk dan warnanya tidak jauh berbeda dengan rebung. Yang membedakan, sayuran ini jauh lebih manis.
ini mungkin karena asalnya dari kelapa. Inilah puncak acara tradisi Ngahumut. Semua keluarga berkumpul untuk makan bersama sebagai wujud syukur atas kegiatan yang telah dilakukan serta ajang silaturahmi.